Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menapak tilas sejarah peradaban Islam di Andalusia. Khususnya yang akan saya bahas secara mendetail adalah peradaban Islam di Cordoba. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan apa saja peradaban Islam yang benar-benar menjadi sebuah keunikan di Cordoba pada saat itu, maka terlebih dulu mari kita menapak tilas sejarah masuknya Islam di Cordoba khususnya ketika itu. Nah, ada dua khalifah yang sangat berpengaruh dalam penaklukan Andalusia ketika itu. Yang pertama itu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian yang kedua itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik ada tiga panglima besar yang sangat mendominasi dan sangat terkenal pada saat penaklukan Andalusia itu sendiri, khususnya di Cordoba. Yang pertama itu Thorif bin Malik. Nah, Thorif bin Malik ini diutus pada tahun 710 Masehi, di mana ketika itu beliau membawa 500 pasukan untuk menaklukkan pinggiran-pinggiran kota Andalusia khususnya pada saat itu. Namun dalam penaklukan tersebut hanya sebagai untuk mengidentifikasi, untuk melakukan penyelidikan kondisi masyarakat di sana sebelum akhirnya diutusnya Tariq bin Ziyad dengan alasan untuk menaklukkan Andalusia itu sendiri. Secara sosial politik, negara Andalusia pada saat itu dipimpin oleh Raja Roderick, di mana masyarakatnya itu mengalami kemiskinan yang sangat parah oleh akibat perbudakan oleh para penguasa, sehingga Islam ketika memasuki penaklukan itu, melakukan penaklukan mudah sekali dilakukan karena kondisi masyarakat di sana benar-benar galau, benar-benar bimbang, dan berharap ada pemimpin yang akan melakukan perubahan dari kehidupan yang mereka alami pada saat itu. Nah, di tahap invasi kedua diutuslah Tariq bin Ziyad, yang dikenal sebagai panglima kaum muslimin dan orang yang memiliki integritas dan sangat dicintai oleh masyarakat Andalusia pada saat itu. Nah, dalam penaklukannya beliau ini membawa 12.000 pasukan yang terdiri dari bangsa barbar dari Afrika Utara, kemudian bangsa Arab, kemudian orang-orang Vandal ketika itu. Nah, kalau kita menengok peta, pertama kali beliau masuk ke sini, kemudian masuk ke Gibraltar. Nah, disinilah yang menjadi camp pertama beliau untuk menguasai Andalusia secara keseluruhan. Nah, Gibraltar inilah dikenal sebagai Jabal Tariq, tempat Tariq bin Ziyad ini merencanakan bagaimana cara menaklukkan Andalusia secara keseluruhan. Kemudian pada penaklukan yang ketiga diutuslah Musa bin Nusnair pada tahun 712. Nah, ini menjadi awal hampir keseluruhan negara Andalusia ditaklukkan secara lengkap, kemudian juga sudah dipimpin oleh Daulah Umayyah ketika saat itu. Nah, kemudian dilakukanlah hal-hal positif yang membangun masyarakat di sana. Nah, penaklukan Cordoba sendiri itu tidak langsung ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Beliau juga menyuruh Ruhyat untuk menaklukkan Cordoba ini, di mana Ruhyat kemudian menaklukkan Cordoba. Namun dalam penaklukan tersebut ada 400 pasukan kaum Kristen benar-benar getol tidak mau melepaskan wilayah tersebut. Nah, dengan alasan itulah kemudian Ruhyat ini mengutus salah seorang tentaranya dari suku barbar Afrika Utara berkulit hitam untuk memasuki camp-camp
kem-kem 400 pasukan itu. Namun dalam penyamaran tersebut prajurit ini kemudian diketahui dan berhasil melarikan diri. Nah, disitulah Rohit mengetahui bahwa ternyata ada satu mata air yang jika ditutup aksesnya maka 400 pasukan ini akan menyerah. Maka ditutuplah akses mata air itu dan 400 pasukan ini berhasil ditaklukkan dan Cordoba akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin di bawah invasi dari Tariq bin Ziyad. Nah, secara bentang alam Andalusia itu dataran tinggi, kemudian pegunungan, lembah-lembahnya banyak sekali sungai. Nah, itulah yang membuat pertanian di seluruh daerah Andalusia itu menjadi subur, khususnya di Cordoba karena memiliki bentang alam yang sangat bagus dan ini menunjang kesuburan tanah di sana. Nah, mari kita masuk pada peradaban Islam dalam beberapa aspek kehidupan di Cordoba. Yang pertama kita masuk pada aspek ekonomi. Nah, pundi-pundi kas negara pada saat itu selain dari harta rampasan, jaminan keamanan, maksudnya jaminan keamanan ini setiap masyarakat Yahudi dan Kristen yang bermukim di sana, tinggal di sana, berdagang di sana, mereka wajib membayar jaminan keamanan dan mereka tidak akan diganggu aktivitasnya di sana, bahkan dijaga oleh negara. Kemudian pajak juga sudah diterapkan untuk ekspor dan impor bagi para pedagang yang mengekspor maka akan dikenakan pajak oleh negara, dan juga bagi para pedagang yang mengimpor barang dagangannya di negara-negara atau Andalusia ini maka akan dikenakan pajak. Nah, yang berikutnya pada aspek pertanian. Nah, aspek pertanian ini terjadi asimilasi budaya antara bangsa Arab, kemudian ada terjadi penyesuaian dengan bangsa Eropa pada saat itu di Andalusia. Nah, diperkenalkanlah beberapa tanaman-tanaman yang sebelumnya tidak dikenali oleh orang-orang Andalusia ketika itu. Yang pertama itu beras, semangka, pisang, terung, dan gandum. Nah, ada hal yang menarik pada aspek pertanian ini ya. Ketika sebelum ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, Raja Roderick itu menerapkan sistem perbudakan di mana para penguasa yang memiliki banyak lahan pertanian kemudian mereka mempekerjakan rakyat biasa, namun mereka tidak diberi upah yang layak sehingga banyak yang mati, kemiskinan yang begitu parah. Nah, ketika datang Tariq bin Ziyad ini merubah mindset masyarakat di sana, di mana mereka diberikan lahan-lahan pertanian kemudian diolah atas milik pribadi dan akhirnya hasil pertanian itu dibeli oleh negara kemudian diekspor ke beberapa negara-negara yang ada di sekitar Andalusia, khususnya Cordoba pada saat itu. Dan ini juga hasil pertanian mereka sampai juga pada negara-negara di Afrika, kemudian juga di sebagian negara Jazirah Arab di bawah kekuasaan Daulah Umayyah ketika itu yang berpusat di Damaskus. Nah, menariknya di aspek pertanian ini terjadi sebuah perkembangan luar biasa. Mengapa? Karena di ilmuwan ini menemukan kincir angin, kemudian kincir air yang ternyata ini dapat menunjang irigasi lahan-lahan pertanian sehingga lahan-lahan pertanian itu mendapat suplai air yang cukup banyak dan tidak mengalami kekeringan. Inilah yang menjadi penyebab utama aspek pertanian itu begitu sangat maju di Cordoba pada saat itu. Pada aspek industri, terjadi ada revolusioner industri di mana ketika dikuasai Raja Roderick, industri memang cukup berkembang. Namun sistem perbudakan inilah yang menyebabkan industri itu tidak terlalu maju pada saat itu. Ketika masuk Islam, maka industri itu berkembang dengan pesat. Tekstil, keramik, kaca, logam menjadi barang-barang yang mendominasi dan diekspor di beberapa negara-negara di bawah kekuasaan Daulah Umayyah ketika saat itu.
Namun kemudian pada aspek ilmu pengetahuan, lahirnya universitas-universitas seperti Universitas Cordoba ternyata membawa peran penting dalam aspek ilmu pengetahuan di masa-masa keemasan Cordoba ketika itu. Maka muncullah ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari berbagai bidang, kedokteran, matematika, filsafat, kesusastraan, dan musik. Mari kita mulai untuk membahas beberapa tokoh yang memiliki peran sentral dalam ilmu pengetahuan di masa-masa Islam di Cordoba ketika itu. Yang pertama itu Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus itu sendiri adalah seorang hakim agung, di mana beliau ini berhasil mereview pemikiran-pemikiran Aristoteles tentang filsafat ini, kemudian juga memadukan dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali, sehingga filsafat ketika saat itu menjadi hal yang wajib dipelajari oleh para pemikir-pemikir Islam pada saat itu. Nah, beliaulah yang pertama yang begitu berjasa melakukan itu. Kemudian Ibnu Hazmi. Nah, Ibnu Hazmi sendiri adalah ini seorang mufassir. Nah, beliau ini pernah menulis 13 buah jilid ilmu fikih yang dimana 13 jilid tersebut menjadi referensi para ulama di sana ketika saat itu. Kemudian kita berpindah pada Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi ini cukup banyak ya ilmunya, selain daripada ahli tafsir. Kemudian beliau juga menuliskan tafsir terkenal Al-Qurtubi. Namun ada satu hal yang menarik, beliau ternyata orang yang pertama menulis peta dunia, karena beliau juga menjadi salah satu ahli geografi Muslim ketika saat itu. Yang berikutnya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini adalah seorang dokter. Beliau juga banyak menuliskan buku-buku tentang kedokteran, dan itu menjadi referensi kedokteran bagi bangsa Eropa pada saat itu, dan juga di bangsa Islam, terutama di bawah kekuasaan Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, Al-Ghafiqi ini, beliau ini adalah seorang ahli tumbuhan, atau kita kenal dengan ahli herbalis. Nah, selain beliau juga adalah seorang dokter mata, beliau juga memiliki banyak koleksi di bidang banyak koleksi tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari Spanyol, kemudian tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Afrika. Dan yang terakhir adalah Ibnu Abbas bin Farnas. Nah, Ibnu Abbas bin Farnas ini adalah seorang ilmuwan yang pertama kali membuat teori tentang pesawat terbang. Bahkan patung beliau itu dibuat di Bandara Baghdad sebagai ungkapan bahwa beliau yang pertama merumuskan konsep pesawat terbang yang kemudian diadopsi oleh Wright bersaudara, sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan transportasi pesawat terbang. Nah, pada aspek seni dan arsitektur, sebenarnya arsitektur di Cordoba itu sangat-sangat menjadi sentral bagi perkembangan zaman pada saat itu, karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dalam bidang arsitektur, dan mana mereka terjadi ya, karena dulu dikuasai oleh bangsa Romawi, maka pemikiran arsitektur bangsa Romawi kemudian diadopsi oleh kaum muslimin, maka lahirlah arsitektur yang ternyata ini sangat kokoh hingga saat ini. Mari kita lihat dari jembatan Cordoba. Ini adalah salah satu peninggalan kejayaan Islam di Cordoba ketika itu. Kemudian Madinah Zahra sebagai pusat pemerintahan, di mana kekhalifahan saat itu sudah memikirkan bahwa pusat pemerintahan itu harus satu tempat, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat yang memiliki mengurus hal-hal yang penting di bagian aspek pemerintahan. Kemudian Masjid Agung yang sudah dinobatkan sebagai museum milik dunia dari UNESCO. Kemudian Universitas Cordoba. Universitas Cordoba ini melahirkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh di dunia hingga saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum menutup pembahasan mengenai napaktilas sejarah peradaban Islam di Cordoba, saya ingin mengatakan bahwa puncak-puncak keemasan Islam akhirnya runtuh karena akibat adanya pertikaian-pertikaian internal
baik itu yang di dalam Islam itu sendiri maupun terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh kaum Kristen di utara, sehingga banyak menggoyahkan negara-negara di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, terutama di Cordoba. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum menutup itu, mari kita simak video singkat berkaitan mengenai sejarah peradaban Islam di Cordoba. Silakan menyimak.